Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang datang pertama kali tadi? Angkat tangan yang datang pertama. Oke, Diba, silakan disiapkan Diba. Doanya. Bersiap di Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini, Nak? Orang ya. Nah, kemarin Ibu sudah bilang hari ini kita akan belajar mengenai pencernaan pada manusia dan Ibu juga sudah membentuk kelompoknya ya, Nak ya. Di sini sudah ada 2 kelompok. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya nih. Proses pencernaan itu kan terjadi karena kita makan dan minum. Nah, berapa kali anak-anak makan dalam satu hari? 3 kali. Ada yang 5 kali? Siapa yang 5 kali angkat tangan? Oh, Mariadi. Baiklah. Nah, karena kita makan, sehari-hari kita makan, jadi makanan yang masuk ke mulut kita itu akan dicerna oleh tubuh kita, oleh usus, ya Nak ya. Kemudian ada yang tahu jawabannya mengapa kita perlu makan? Kenapa sih kita harus makan? Ayo, kenapa? Biar gemuk. Apalagi? Biar hidup. Apalagi, Nak? Jawab dong. Biar tidak kelaparan. Biar sehat, biar tidak kelaparan. Terus biar apa lagi? Ayo. Ayo apa lagi? Bu tunggu. Kenapa sih kita harus makan? Masih ada? Supaya kita memiliki energi. Supaya kita bisa bertahan hidup. Tadi begitu ya. Supaya kita tidak kelaparan, ya Nak ya. Baiklah, Nak. Sebelum kita mulai, coba sekarang anak-anak semua untuk menyanyikan lagu tentang sistem pencernaan pada manusia. Siap, Nak? Tangan dulu, mau siap? Ayo kita semua pada manusia dari mulut hingga halus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Enzim ready juga asam pencernaan harus terjadi penyerapan agar kita berbicara. Oke, terima kasih anak-anak. Kita semua. Baik, Nak, Ibu akan menjelaskan apa sih itu pencernaan itu apa? Ya. Jadi, jawaban yang paling tepat mengapa kita butuh makan seperti Ibu tanyakan tadi adalah tubuh kita memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Ya benar ya, Nak ya? Tadi Ibu bilang biar sehat, Bu, biar tidak kelaparan, biar bisa bertahan hidup. Kemudian dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, belajar, dan bermain, tubuhmu memerlukan makanan bergizi agar makanan bergizi dapat diserap oleh tubuhmu dengan baik. Alat pencernaanmu harus dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana supaya sehat? Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya serat, 4 sehat 5 sempurna, makanan yang seimbang, enak ya, banyak minum air putih. Kemudian lagi, pencernaan itu terjadi secara mekanik dan kimiawi. Apa sih, Bu, pencernaan mekanik itu? Nah, jadi Nak, pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang terjadi di rongga mulut. Kita makan terutama lewat mana, Nak? Mulut. Kemudian setelah makanan masuk ke mulut, kita apakan makanannya? Kita kunyah. Apa makanan itu harus dikunyah dulu, Nak? Kenapa nggak langsung ditelan? Oke, jadi makanan yang kita makan itu harus kita kunyah. Di situ yang namanya pencernaan secara mekanik.
dibantu oleh gigi dan lidah. Selanjutnya barulah makanan itu kita telan masuk ke dalam rongga kerongkongan, kemudian terjadi pencernaan di perut. Kemudian setelah pencernaan secara mekanik, ada lagi pencernaan secara kimiawi, yaitu terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Nah, selanjutnya karena ini anak-anak semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok apa, Nak? Kelompok A. Yang kedua kelompok B. Kelompok B. Oke, siapa ketua kelompok A? Oke, ketua kelompok B siapa? Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Kita amati video ini. Anak-anak amati video sistem pencernaan yang akan tertera di layar ini ya, Nak ya. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika memakan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari sistem pencernaan? Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan punya gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh drena hidung lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut dengan kotoran atau pum, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Nah, sudah lebih jelas lagi kan, Nak, setelah video bagian-bagian pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang ingin bertanya? Ya, Peri, aku Peri. Apa, Nak? Lambung. Oh, yang proses pencernaan di dalam lambung tadi, Nak, ya? Oke, kita ulang dari videonya ya, Nak. Nah, perhatikan gambar, Nak, ya. Jadi ini adalah lambung kita, ya, Nak, ya. Di dalam lambung ini ada cairan ini atau enzim. Nah, cairan ini, Nak, ini sifatnya sangat asam. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam lambung yang mengenai cairan ini, maka dia akan hancur, ya, Nak, ya. Proses penghancuran makanan ini disebut dengan proses pencernaan. Jadi makanan yang masuk itu dihancurkan, diambil nutrisinya oleh tubuh, kemudian tadi ampasnya masuk lagi ke bagian yang lain, ya kan, Nak, ya? Dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi tadi setelah dari lambung, makanan kita akan menuju usus halus. Di usus halus ini tadi akan diserap semua energinya, vitaminnya akan diserap oleh tubuh kita. Oke, selanjutnya setelah usus halus, Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. nah setelah diambil energinya
akan dibuang. Siapa yang membuang ampas setiap hari? Berarti sistem pencernaannya sehat. Biasanya pagi-pagi tuh, enak ya, bangun tidur, aduh sakit perut, pergi ke kamar mandi. Nah itu yang kita buang itu adalah sisa dari makanan, ampas daripada makanan. Paham? Mana nutrisinya? Kenapa kok berubah bentuknya? Berubah karena sudah dicerna dan nutrisinya sudah diserap oleh tubuh. Baiklah anak-anak, ibu sudah menjelaskan apa itu sistem pencernaan tadi kepada anak-anak semua. Sekarang ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anak ibu enak ya. Silakan dikeluarkan bukunya. Baik nak, tugasnya adalah anak-anak ibu semua setelah tadi mengamati video, maka diminta untuk berdiskusi dan menuliskan urutan pencernaan serta fungsi-fungsi alat pencernaan secara berkelompok enak ya. Jadi anak-anak ibu berdiskusi apa sih tadi alat pencernaannya tadi, sistem pencernaannya itu bagaimana. Jadi kalian berdiskusi sesama kelompok enak ya. Dituliskan hasil diskusi kalian di satu saja ya, satu buku saja yang dikumpulkan. Semua menulis tapi dikumpulkan satu buku saja enak ya, hasil diskusi kelompoknya. Paham nak? Paham. Jadi kalian tuliskan urutan pencernaan tadi mulai dari mana? Dari mulut, kemudian ayo apa? Ada tadi ya kan ya? Silakan kalian diskusikan kemana setelah dari mulut itu kemana. Dan fungsi-fungsi yang mulut tadi fungsinya sebagai apa? Ya, di lambung fungsinya apa? Di usus fungsinya apa? Kalian diskusikan kemudian dituliskan di buku masing-masing. Setelah itu nanti satu buku saja dari masing-masing kelompok dikumpulkan ke ibu. Paham nggak? Paham. Oke, selamat mengerjakan. Bisa Jihan? Paham ya? Jadi semua nulis. Jangan sampai nulis semua nulis. Nanti yang dibuka selalu saja ya. Diurutkan. Yang mana sih tadi dari mulut? Habis dari mulut kemana? Fungsinya apa? Rongkongan fungsinya apa? Diskusikan ya nak. Ayo pakai apa ngunyah makanannya? Gigi dan lidah. Oke. Sudah selesai nak? Jauh. Kelompok A sudah selesai? Jauh. Kelompok B? Jauh. Oke. Masing-masing satu tugasnya dari masing-masing kelompok silakan dikumpulkan. Oke, dikumpulkan. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan baik. Setelah ibu nilai tadi hasilnya juga sudah lumayan baik, sudah lebih memahami lagi anak ya. Bukan untuk kita semua. Baiklah anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan, apa yang anak sekarang kerjakan akan dikenang dan menjadi manfaat untuk anak-anak dalam menjalani kehidupan yang akan datang.